Satu tim naik pangkat sekaligus. Misi besar berhasil dengan menjadi tukang ayam goreng. Sukses menjadi penjual ayam goreng dan berhasil menyelesaikan misi besar. Akhirnya mereka satu tim naik pangkat. Mereka adalah polisi kriminal Korea Selatan yang tugasnya sebagai detektif. Inilah cerita film Extreme Job 2019. Scene pertama dimulai dengan mereka memergok penjahat kelas teri yang sedang melakukan transaksi narkoba di sebuah apartemen dengan cara yang kocak, yaitu ketua tim Tuan Go dan anak buahnya bergelantung seperti tukang pembersih kaca dan anggota yang lain menunggu di pintu keluar. Namun rencana mereka tidak seperti ekspektasi. Kejar-mengejar dengan penjahat pun terjadi dan banyak kejadian yang lucu. Setelah misi itu selesai, mereka meminta kepada direktur polisi kriminal untuk libur selama 2 minggu, namun tidak disetujui. Kemudian ketua Choi, yaitu ketua tim detektif lain, menawarkan sebuah kerjasama dalam menangani sebuah kasus besar, yaitu penangkapan geng pengedar narkoba yang akan melakukan operasi besar-besaran. Dan esok harinya, mereka mulai menjalankan misi yang telah disepakati. Mereka memata-matai dengan cara ketua Go dan 2 orang anggota lain, yaitu detektif Yong Ho dan detektif Jang, mengawasi di mobil. Detektif Jae-hon menyamar sebagai petugas kebersihan, atlet karate, tukang listrik, dan sebagainya. Lalu detektif Ma memantau dari atas atap gedung. Namun yang dilakukan oleh detektif Ma ketahuan oleh seorang wanita penghuni apartemen, markas yang digunakan untuk operasi geng pengedar narkoba. Kemudian wanita itu melaporkan mereka ke polisi setempat, kecuali detektif Jae-hon karena tugasnya menyamar. Karena mereka adalah polisi kriminal atau detektif, mereka tidak ingin memberitahukan identitas mereka kepada siapapun. Dan saat mereka di dalam mobil polisi, mereka berempat serempak memperlihatkan kartu kepolisian mereka. Rencana pertama gagal. Hari selanjutnya mereka memantau dari sebuah kedai ayam yang berada di depan apartemen yang menjadi markas geng pengedar narkoba itu. Siang hingga malam mereka terus menunggu, dan karena rasa bosan mereka terus memesan ayam. Detektif Jang menjadi kesal karena bualan detektif Ma. Akhirnya terjadi keributan. Di tengah keributan itu, akhirnya geng pengedar narkoba yang mereka intai beraksi. Karena tukang ayam tidak tahu apa-apa, ia pun menjadi bingung dan ikut menunduk untuk bersembunyi. Saat mereka melihat tukang ayam sedang bingung dengan apa yang mereka lakukan, lalu mereka bertingkah aneh agar tukang ayam tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Dan ketika melihat geng pengedar narkoba itu lagi, geng tersebut telah pergi. Lalu mereka berkompromi dan detektif Yong Ho mendapat inspirasi ketika dia melihat seorang kurir yang masuk ke markas geng pengedar narkoba itu. Lalu dia menanyakan kepada pemilik kedai ayam tentang bisnis miliknya. Setelah itu dia menawarkan diri untuk menjadi kurir, dan pemilik kedai itu mengira mereka ingin melamar kerja. Namun ternyata tempat itu sebentar lagi akan dia jual karena sepi pengunjung. Kemudian ketua Go meminta dana berbunga agar bisa mengganti anggaran pengeluaran kepada direktur untuk membeli kedai ayam tersebut. Sementara itu, pemilik kedai sedang bernegosiasi dengan orang yang ingin membeli kedainya. Namun anggota tim ketua Go berusaha mengganggu agar mereka yang bisa membeli kedai itu. Akhirnya ketua Go datang dan tim detektif itu berhasil membeli kedai tersebut. Saat itu juga mereka mulai bekerja memata-matai markas geng pengedar narkoba itu. Jae-hon melemparkan benda seperti karet dan kamera mata-mata yang tertempel pada kaca markas itu. Ketua Go dan detektif Jang mulai mengontrol pergerakan mereka dengan kamera tersembunyi. Detektif Yong Ho dan detektif Ma mengatur strategi. Namun di tengah sedang sibuk bekerja,
pelanggan datang, dan kejadian itu terjadi berulang-ulang. Mengatasi itu, mereka memesan online ayam dari kedai lain. Mereka bingung mengapa pelanggan terus berdatangan, padahal sebelum mereka menjadi pemilik, kedai itu sepi pembeli. Kemudian mereka melakukan uji coba, siapa di antara mereka yang bisa membuat ayam goreng yang enak. Mereka memasak ayam dengan menu masing-masing. Dan ternyata ketika dicoba, ayam yang enak adalah buatan Detektif Ma. Dan mereka akhirnya menjadi penjual ayam. Pembeli pertama mereka merasa ayam di kedai mereka sangat enak. Di saat itu kedai mereka menjadi banyak pembeli hingga ada yang antri. Mereka sukses menjual ayam dan meraup banyak keuntungan. Lalu salah satu stasiun TV ingin meliput kedai mereka. Namun karena mereka sebenarnya sedang menjalankan misi, mereka tidak ingin menjadi populer. Detektif Yong Ho yang di dalam mobil sedang mengawasi pergerakan geng pengedar narkoba dari markas itu mulai beraksi. Detektif Yong Ho berusaha menghubungi ketua dan anggota lainnya untuk melapor, namun tidak ada yang menjawab panggilan itu karena mereka semua sedang sibuk melayani pembeli. Dan akhirnya Detektif Yong Ho mengejar mobil geng itu. Di tengah pengejaran, mobil yang dikejar oleh Detektif Yong Ho ada dua, dan kedua mobil tersebut berpisah di tengah perjalanan, sehingga membuat Detektif Yong Ho bingung. Dan akhirnya pengejaran pun gagal. Kemudian Detektif Yong Ho kembali ke kedai dengan marah-marah. Mengapa tidak ada yang mengangkat panggilannya dan mengeluhkan lelahnya dia bekerja? Mendengar perkataan Detektif Yong Ho, anggota detektif lain pun juga mengatakan kelelahan mereka bekerja di kedai dan melayani pelanggan. Lalu Detektif Yong Ho menanyakan mengapa mereka mengeluarkan banyak tenaga untuk bisnis kedai itu, padahal misi utamanya adalah menangkap geng narkoba. Keesokan harinya, mereka menaikkan harga menu mereka, namun masih saja banyak pengunjung yang berdatangan. Setelah kedai mereka tutup, mereka mendiskusikan apa rencana selanjutnya agar misi mereka terselesaikan. Lalu mereka dapat panggilan dari direktur kantor. Ketika mereka sudah berada di kantor, direktur memeriksa laporan dari pekerjaan mereka, dan terselip laporan bisnis kedai mereka. Kemudian handphone ketua Go berdering. Walaupun sudah dimatikan, namun orang itu terus menelpon hingga membuat pembicaraan direktur selalu terpotong. Dan untuk ketiga kalinya berdering, akhirnya ketua Go mengangkat panggilan itu. Lalu setelah mengangkat panggilan itu, ketua Go dan timnya langsung pergi tanpa alasan. Dan ternyata itu adalah panggilan dari pelanggan yang memesan ayam dan ingin diantarkan ke markas geng pengedar narkoba itu. Mereka berpikir itu adalah pesanan dari geng pengedar narkoba yang mereka incar. Dan ketika ayam itu diantarkan, ternyata orang yang memesan ayam itu adalah wanita yang melaporkan mereka ke polisi setempat. Dan geng narkoba itu ternyata sudah berpindah markas. Mereka kembali ke kedai dengan rasa sedih dan kecewa dengan kinerja mereka. Mengingat jika misi kali ini gagal, maka tim mereka akan dibubarkan. Ketua Go meminum botol yang ada di depannya yang telah diberi obat tidur yang akan diberikan kepada geng pengedar narkoba itu. Setelah setengah botol telah diminum, anggota timnya baru sadar dan menghentikan Ketua Go. Karena sudah terlanjur minum, Ketua Go pun menjadi oleng. Pada scene ini, suasananya dibuat menyentuh, namun dialog dan adegannya akan membuat kita terhibur lucu. Esok harinya, kedai mereka masuk berita. Kedai mereka diberitakan bahwa makanan yang mereka sajikan berasal dari menu kedai lain yang mereka pesan dan mereka sajikan kembali di kedai mereka. Pembuat berita itu tentu saja reporter dari salah satu stasiun TV yang mereka tolak saat itu. Karena berita itu, kedai mereka menjadi tutup dan mereka tidak lagi menjalankan misi yang ditawarkan Ketua Choi untuk Ketua Go. Istri Ketua Go yang mengetahui hal itu menjadi marah kepadanya karena istrinya tidak mengetahui bahwa dia berbisnis kedai ayam. Keesokan harinya, mereka berkumpul kembali ke kedai itu. Ketika mereka sedang berbicara mengenai nasib pekerjaan dan bisnis, tiba-tiba seorang laki-laki berbaju rapi datang dan ingin bertemu dengan pemilik kedai. Ternyata laki-laki itu adalah utusan dari ketua geng pengedar narkoba yang mereka incar, yaitu Lee Mo-bae. Ketua geng pengedar narkoba telah melihat berita buruk
tentang kedai mereka. Ternyata geng pengedar narkoba itu pindah karena orang ramai mengunjungi kedai mereka. Dan Jeong, yaitu laki-laki yang menjadi utusan itu, menyarankan agar kedai mereka menjadi kedok pengedaran dengan cara membuat kedai waralaba di seluruh Korea Selatan. Mereka mendiskusikan keputusan apa yang akan diambil antara pekerjaan dan bisnis. Dengan perasaan yang sedang sedih dan kacau, Ketua Go ingin mengundurkan diri sebagai detektif. Anggota tim Ketua Go berat mendengar keputusan ketua. Sebelum menyepakati kerjasama yang ditawarkan oleh Jeong, mereka ingin meneliti latar belakang orang itu terlebih dahulu. Apakah dia seorang kriminal atau bukan? Dan ternyata pria itu hanya seorang pengusaha perusahaan kontribusi sosial dan tidak memiliki catatan kriminal. Akhirnya kerjasama itu disetujui. Kedai baru dan cabang-cabang di seluruh Korea pun akhirnya dibuka. Penjualan di cabang pusat, yaitu kepunyaan Ketua Go dan timnya, laris manis. Namun tanpa mereka ketahui, di cabang lain karyawan utusan dari pria yang bernama Jeong melakukan penyelundupan narkotika dengan menjadikan pesanan makanan sebagai wadah untuk penyamaran. Beredar berita yang tidak baik di sosial media dari beberapa kedai cabang masalah karyawannya dan pelayanan yang tidak baik. Lalu Ketua Go mendatangi Jeong dan meminta pertanggungjawaban atas hal tersebut. Dan kemudian latar belakang karyawan yang membuat masalah di kedai cabang. Dari hasil yang mereka selidiki, terdapat hal yang mencurigakan di bagian pengantaran. Mereka mengantar pesanan, namun setelah pelanggan menerima pesanan, ayam yang mereka pesan dibuang begitu saja. Untuk mengatasi masalah itu, Ketua Go memberi mereka tugas baru. Yong Ho dan Ketua Go berkeliling di TKP. Jeong Ho diganti menjadi seorang koki. Detektif Ma mengunjungi kedai-kedai cabang dan diperintahkan untuk memberi pelajaran untuk karyawan yang bermasalah. Dan detektif Jang ditugaskan untuk mengawasi seluruh kedai. Besoknya mereka mulai beraksi. Ketua Go dan Yong Ho mengikuti kurir dan melihat lebih dekat. Di antara pelanggan yang memesan ayam, mereka menemukan pelanggan yang ternyata pecandu narkoba. Selanjutnya detektif Jang dan Yong Ho menyamar menjadi petugas kebersihan dan mengunjungi pelanggan yang selalu memesan ayam dan diantarkan. Dan mereka berhasil menemukan kumpulan kemasan ganja. Malamnya detektif Ma mendatangi kedai cabang dan bertemu dengan karyawan yang diutus oleh Jeong. Lalu detektif Ma ikut bermain mahjong. Karyawan yang sedang bermain menggunakan bahasa Cina. Mereka membahas tentang kedai pusat akan dihajar habis oleh segerombolan orang. Karena bos geng pengedar narkoba itu telah melakukan kerjasama dan menyerahkan orang-orang kedai pusat kepada Ted Chang. Dan ternyata detektif Ma bisa mengerti apa yang mereka bicarakan karena dia adalah orang Cina. Mereka terkejut mengetahui itu, dan saat detektif Ma ingin menghajar mereka, salah satu dari orang-orang itu memukulnya dari belakang. Dia pingsan, lalu dibawa ke bos geng itu dan Jeong yang ada di sana juga dihajar oleh asisten bos geng. Hasil barang bukti yang berhasil tim Ketua Go dapatkan yaitu bungkusan ganja dihirup oleh detektif Ma Jae-hon, dan dia pun nge-fly. Mereka menunggu kedatangan detektif Ma. Karena dia belum datang, Ketua Go menyuruh detektif Jang untuk mengirimkan SMS. Lalu mereka pergi ingin memergok kantor Jeong. Sampainya di sana, detektif Jang mendapat panggilan video. Ternyata handphone detektif Ma ada di tangan anak buah geng itu, dan di situ detektif Ma sedang disekap. Lalu detektif Jang mencari lokasi detektif Ma dengan cara menggunakan aplikasi pelacak yang detektif Jang pasangkan di handphone detektif Ma. Lalu mereka pergi mencari. Sementara itu detektif Jae-hon mabuk di mobil. Di sisi lain, asisten bos geng itu mengalihkan perhatian Ketua Choi yang juga sedang menjalankan misi yang sama. Setelah berhasil lolos, kemudian mobil geng itu tertabrak dan mereka dibawa untuk diinterogasi di kantor. Sementara itu, detektif Ma berhasil meloloskan diri dan mengalahkan anak buah geng itu. Dan Ketua Go dan anggota yang lain masih di perjalanan. Lalu detektif Ma menaiki mobil yang mengangkut narkoba yang akan dijual. Dan pergerakan Ketua Go berputar arah.
Namun mereka tidak sadar, ternyata mobil yang dinaiki detektif Ma itu berpapasan dengan mobil ketua Go. Detektif Ma pun akhirnya sampai di lokasi. Dia melihat bos geng pengedar narkoba dan sekelompok orang lain yaitu Ted Chang dan gengnya. Kemudian detektif Ma mengelabui mereka dengan suara sirine polisi. Lalu di antara geng itu terjadi perkelahian. Di tengah perkelahian itu, ketua Go dan timnya pun akhirnya tiba. Lalu ketua Go memanggil ketua Choi untuk datang ke sana. Ketua Choi pun akhirnya sadar bahwa geng yang mereka tangkap itu hanyalah untuk mengelabui polisi. Setelah itu ketua Go dan timnya menghadapi anak buah geng itu dan ketua Choi dalam perjalanan. Ketua Go mengejar bos geng itu yang mengejar jadwal keberangkatan kapal. Dia menghadapi bodyguard bos itu dan ketua Go pun tertembak karena melindungi Jaihon. Sementara bodyguard bos itu ditangani oleh detektif Jang. Bos geng itu pun berhasil naik ke kapal kecil dan pergi. Namun ternyata ketua Go berhasil mengejarnya. Mereka berkelahi dan ketua Go berhasil mengalahkannya. Sampainya ketua Choi dan anak buahnya di TKP, para penjahat itu sudah berhasil tim ketua Go bereskan. Mereka semua dievakuasi. Setelah selesai mengurus para penjahat itu, ketua Go dan ketua Choi akhirnya kembali baikan. Dan di hari selanjutnya mereka akhirnya naik pangkat bersamaan. Tamat.